Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita memuji Allah, kembali Allah pertemukan dalam majelis ilmu. Satu majelis yang memang senantiasa kita adakan rutin di masjid ini, yang ini menjadi bagian daripada aktivitas kita, ya. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan aktivitas ini menjadi bagian daripada amal-amal solih dan upaya kita untuk menebarkan Islam di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga apa yang kemudian kita rasakan ketika berislam juga kemudian dirasakan saudara, tetangga, dan kerabat-kerabat kita yang lainnya. Baik jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan materi kajian kita ahbabullah, golongan-golongan yang mereka kemudian dicintai Allah Subhanahu wa taala, masuk di golongan yang masih berbicara tentang mereka yang senantiasa menunaikan sholat, karena memang sholat ini menjadi aktivitas kewajiban tanpa batas kecuali ketika sudah meninggal dunia. Kewajiban yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan waktu-waktunya, kewajiban yang ya tidak ada makhluk yang kemudian tidak Allah bebankan kewajiban berupa sholat, karena dia menjadi media untuk bermunajatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Allah juga sudah mewajibkan kepada manusia-manusia sebelumnya untuk kemudian menunaikan sholat. Hanya mungkin yang berbeda tata caranya sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan kepada para rasul di setiap zaman, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa kemudian banyak menyebutkan ya terkait aktivitas sholat ini, di mana satu ayat yang ya kita masih teringat betul, ya, almarhum bapak itu selalu kemudian menyampaikan ayat tersebut, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakanlah, kalau bukan lantaran sholat yang kalian lakukan, Allah nggak akan pernah peduli terhadap kalian. Kepedulian Allah terhadap kita itu lantaran kita masih menunaikan sholat. Maka dalam ayat faja'u khalfun adha'u sholat wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian datanglah satu generasi setelah mereka, adha'u sholah wattaba'u syahawat, di mana mereka sudah mulai menyia-nyiakan sholat, efeknya pasti ngikutin syahwat, ya. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena memang kalau kita perhatikan hampir setiap syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya itu ujungnya bagaimana sang hamba ini memiliki perkara akhlak dan adab dalam kesehariannya, ya. Aktivitas sholat ini mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian kita menghias diri dengan akhlak yang baik. Nanti dalam pembahasan berikutnya kita berbicara tentang perkara akhlak, ya. Adha'u sholat wattaba'u syahawat. Efek daripada ketika seorang manusia ini sudah mulai meremehkan dengan perkara sholat, ketika sudah abai terhadap perkara sholat, maka efeknya dia pasti akan mengikuti syahwat. Ini sudah satu paket yang nggak bisa terhindar, ya. Kenapa? Karena dalam ayat lain Allah juga kemudian mengingatkan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar.
Yang namanya sholat itu dapat mencegah pelakunya, pendiri sholat itu, dari perbuatan fahisyah dan perbuatan mungkar. Ya. Jamaah yang semoga dirahmati Subhanahu wa taala. Banyak hal yang kemudian harus kita renungkan dari kisah-kisah para nabi yang kemudian Allah Subhanahu wa taala suguhkan terhadap kita di dalam Al-Qur'an. Terkhusus kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau mengajarkan kepada kita dalam setiap kehendak, dalam setiap keinginan, dalam setiap tujuan, ya, dalam setiap aktivitas yang kemudian dilakukan itu ada tujuan utama yang kemudian pengen diraih. Ketika kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam meletakkan sebagian daripada anggota keluarganya di sebuah lembah yang tandus, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa ada tumbuhan yang tumbuh, tanpa ada sumber mata air yang mencukupi. Tujuannya hanya satu, liyuqimus shalah. Ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram liyuqimus shalah. Ya Rabb, aku meletakkan sebagian daripada keturunanku di sebuah lembah di sisi rumahmu, ya, inda baitikal muharram. Tujuannya hanya satu, liyuqimus shalah, agar kelak mereka nanti menjadi para penegak salat. Maka doa Nabiullah Ibrahim yang kemudian diucapkan itu juga Rabbi ja'alni muqimas sholati. Ya Allah, jadikanlah aku para penegak salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunanku nanti. Ini doa menjadi doa wajib lah, seharusnya kita senantiasa baca ketika kita berharap anak-anak kita ini menjadi generasi penerus dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teringat kalau quote-nya Gus Baha itu, ya, dalam memandang anak-anakmu pandanglah mereka sebagai penerusmu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak ayat-ayat yang kemudian bisa kita suguhkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada mereka yang dalam perkara salat mereka meremehkan, ya. Wailul lil musallin. Allah menyebutkan itu tetap dengan kata-kata musallin. Wailun lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat. Artinya mereka tetap disebut salat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak salat. Ya. Wailul lil musallin, celakalah bagi mereka yang kemudian mendirikan salat, alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Abai terhadap perkara salatnya, di mana dalam hal ini tentunya mereka tetap salat, tapi mereka cowok salatnya nggak di masjid. Ya, mereka tetap sholat tapi ngulur-ngulur waktunya. Mereka tetap sholat tapi sholat nggak menjadi prioritas utama mereka. Ya, ini masalahnya. Artinya bukan mereka kemudian meninggalkan sholat, mereka tetap sholat, cuman kemudian tidak mengikuti apa yang Rasulullah SAW contohkan. Masalahnya, tat nggak apa-apa, yang penting kan tetap sholat sekalipun mau di rumah kayak. Ya. Sering ya kita dapat artinya kalau kemudian kita mengingatkan kawan-kawan kita gitu loh, apalagi para pedagang-pedagang kaki lima gitu ya, kalau diingatin anda udah sholat di rumah gitu ya, ya kita katakan Rasulullah SAW nggak pernah kemudian mencontohkan sholat itu di rumah kecuali sholat sunnah. Ya, sepanjang hayatnya Rasul tidak pernah menunaikan sholat wajib itu di rumah, kecuali ketika memiliki uzur, ya, dan itu juga uzurnya maksimal banget tuh Rasul, detik-detik menjelang kematiannya. Tatkala kemudian beliau sakitnya semakin parah, disitulah kemudian beliau nggak bisa berangkat ke masjid. Padahal jarak rumah beliau dengan masjid kan jajaran, ya, sebelahan malah gitu ya. Maka jamaah yang semoga dirahmati Subhanahu wa taala, dari sinilah kemudian seharusnya kita memiliki perhatian lebih pula terhadap perkara sholat. Kenapa? Ini menjadi indikator, ya. Yang namanya perhatian kita terhadap sholat itu menjadi indikator hubungan kita kepada Allah, sejauh mana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita memperhatikan diri dengan perkara sholat ini.
Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian banyak menyebutkan alladzina hum ala sholatihim daimun, mereka yang senantiasa tetap mengerjakan sholat. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis firman Allah Subhanahu wa taala ya. Alladzina hum ala sholatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Yang mereka itu tetap menunaikan sholat, orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang-orang miskin dan orang-orang yang meminta-minta. Fi jannatin mukramun, mereka akan bersama-sama di dalam surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, jejerannya ya, ketika kemudian aktivitas seorang hamba itu senantiasa memperhatikan perkara salat, maka efeknya itu ada pada akhlak dia. Ya. Salat menjadikan hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala ini dekat. Cuman kita sadar bahwasanya Islam itu tidak hanya sekedar mengatur urusan kita dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun Islam juga mengatur antara urusan kita dengan sesama kita. Kalimat yang Al-Qur'an sebutkan itu hablum minallah wa hablum minan nas. Ikatan antara kita dengan Allah, hablum minallah, hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, wa hablum minan nas, dan hubungan kita antar sesama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah memberikan contoh terbaik bagaimana kemudian hubungan keduanya. Ya, bahkan kalau kemudian kita baca kisah-kisah para khalifah di masa lampau, ya, mereka yang menjadi gubernur di masa lampau itu juga kemudian sikapnya begitu. Di waktu siang itu mereka gunakan waktu mereka untuk mengurusi urusan rakyat, dan di waktu malam mereka habiskan waktunya untuk berduaan bersama Allah. Sampai-sampai kemudian rakyatnya ini datang menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab, protes, wahai Amirul Mukminin, ini gubernur kami di sini itu kalau malam nggak ngelayanin masyarakat, ya, kami nggak mendapatkan pelayanan terbaik dari gubernur kami kalau malam hari. Maka ketika kemudian inspeksi, gubernur tanya, apa benar kamu tidak melayani urusan rakyatmu di waktu malam? Maka sang gubernur kemudian mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku sudah menyediakan waktu bagi mereka di siang hari, sementara waktu malam hari aku khususkan untuk hubunganku dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunna 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'anna 'alayya ru'usina tayr, ka'anna 'ala ru'usina tayr, ma yatakallamu minna ahadun idh jaa'a nasun minal a'rabi faqalu ya Rasulullah ayyun nasi ahabbu ilallah, faqala ahabbun nasi ilallahi ahsanuhum khuluqan. Ya. Hadis dari Usamah bin Syarik, dia berkata, adalah kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seolah-olah di atas kepala kami ada seekor burung, tidak ada seorang pun di antara kami yang kemudian berani bicara. Tiba-tiba datang beberapa orang Arab Badui, kemudian mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling Allah sukai? Siapakah manusia yang paling Allah cintai? Beliau kemudian menjawab, ahabbun nasi ilallah ahsanuhum khuluqan. Manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala yang terbaik akhlaknya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini karena Arab Badui yang nanya. Kita tahu Arab Badui itu satu kelompok yang memang nggak punya akhlak betul. Ya, mereka hidup di gurun-gurun, kerjaannya ngembala onta biasanya, ya.
Karena para pengembala onta itu karakternya keras, karakternya kasar, ya. Beda dengan pengembala kambing. Ya, tambah lagi dia orang Arab Badui yang memang nggak pernah kenal tata kerama. Ya. Ketika Arab Badui kemudian datang berduyun-duyun menyatakan beriman, dia merasa dirinya memberikan nikmat kepada Islam dan kaum muslimin. Allah kemudian mengingatkan, yamunnuna alaika an aslamu. Mereka datang kepada kamu dengan mengatakan, dengan merasa bahwa mereka telah memberikan nikmat kepada kamu wahai Muhammad dengan keislamannya. Artinya merasa dirinya punya jasa terhadap Islam dan kaum muslimin gitu. Merasa ketika mereka sudah masuk Islam, mereka merasa bahwasanya mereka telah memberikan manfaat terhadap Islam dan kaum muslimin. Maka kemudian Allah perintahkan kepada Nabi untuk membantah dengan firman-Nya, "Qul la tamunnu alayya islamakum." Kamu jangan merasa punya jasa dengan keislaman kalian, ya. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Akan tetapi Allah lah yang kemudian memberikan hidayah kepada kalian sehingga kalian mau beriman. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga sebetulnya menyentil kita. Ketika hari ini kita merasa punya jasa terhadap Islam dan kaum muslimin, maka ayat ini menjadi bantahan bagi perasaan yang ada dalam diri kita. Jangan kemudian kita sudah merasa memiliki peran terhadap dakwah Islam itu. Jangan kemudian kita merasa sudah memiliki andil dalam penyebaran Islam, merasa diri kita sudah memiliki amal dalam Islam. Alhamdulillah. Kenapa? Karena yang kemudian menggerakkan kita untuk beramal yaitu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan kita kemudian mudah beraktivitas dalam Islam itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Akan tetapi Allah lah yang kemudian memberikan nikmat kepada kita sehingga hari ini Allah masih memberikan petunjuk kita untuk berada di atas jalur iman. Ya. Kembali kepada hadis akhlak tadi, ya, kembali kepada hadis Arab Badui tadi. Orang Arab Badui tadi kemudian datang kepada Nabi bertanya kepada Nabi tentang manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sering sampaikan Nabi itu kalau ditanya sebuah pertanyaan itu jawabannya bisa macam-macam, ya. Ya, sesuai kondisi. Kenapa ketika Arab Badui ini yang datang kok Nabi jawabannya ahsanuhum khuluqan, manusia yang paling baik akhlaknya. Sahabat-sahabat lain juga pernah datang kepada Nabi nanya hal yang sama, ayun nasi ahabu indallah, manusia manakah yang paling dicinta Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah kemudian jawab jihad fisabilillah. Rasul pernah kemudian jawab as-sholatu ala waqtiha. Rasul pernah kemudian menjawab birrul walidain, ya. Cuman ketika Arab Badui ini datang, Rasul memberikan jawaban ahabbun nasi ilallahi ahsanuhum khuluqan. Manusia yang paling dicintai Allah itu yang paling baik akhlaknya. Sekali lagi Arab Badui itu nggak kenal akhlak masalahnya. Ya. Kita sudah sering sampaikan kisahnya, datang Rasul lagi dikelilingi para sahabatnya, datang tiba-tiba kemudian narik bajunya Nabi sampai sobek. Wahai Muhammad, berikan harta yang Allah berikan kepadamu. Coba. Sama sekali nggak punya akhlak. Nggak punya adab lah ya. Ya sama lah, nggak punya akhlak, nggak punya adab. Maka Rasul ketika Arab Badui yang nanya, Rasul nyebutkannya begitu ya. Tergantung orang yang bertanya. Artinya apa yang ditanya oleh siapa yang kemudian bertanya, Rasul memberikan sesuai kebutuhan orang yang bertanya tadi. Ya, sehingga sangat memungkinkan sebuah pertanyaan dijawab oleh Nabi dengan beragam jawaban. Salah satunya ini. Ya. Penulis kemudian menyebutkan, sungguh akhlak yang baik itu merupakan sifat pemimpin para rasul dan amal para siddiqin yang paling utama. Ya, ia termasuk separuh daripada agama, buah kesungguhan orang-orang bertakwa dan tamannya para ahli ibadah. Sedangkan akhlak yang buruk itu merupakan racun yang mematikan, pemusnah yang sangat berbahaya, pembuka aib dan kehinaan serta kejelekan yang menjauhkan diri dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun ibadah yang dilakukan seorang hamba,
Sholatnya, qiyamul lailnya, sedekahnya, puasanya, haji umroh ya. Umrohnya tiap bulan, hajinya tiap tahun. Ya, wong sugih gitu ya. Apa enggak punya travel haji. Cuman kemudian kok tangga-tangganya itu nggak pernah merasa nyaman dari mulutnya, tangganya itu nggak pernah merasa nyaman dari aktivitas kejelekannya. Di tengah-tengah masyarakat dikenal mulutnya paling lames, kemudian paling rempong sendiri, ya macam-macam lah ya. Maka seluruh amal-amal macam kayak begitu nggak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sudah pernah sampaikan nih. Seorang sahabat datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, ada seorang perempuan fulanah, dia dikenal dengan banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyaknya zakat, tapi tetangganya nggak pernah selamat dari lisannya, mulutnya itu kalau ngomong pedes, gitu loh. Pokoknya nggak ada baik-baiknya banget itu mulut. Ya. Kalau udah mulai ngomong, masya Allah, nyakitin hati banget. Rasul mengatakan hiya finnar, dia di neraka. Sebaliknya ada juga ya Rasul, seseorang yang dia nggak kelihatan sholat sunnahnya juga, habis sholat langsung pulang gitu ya, apalagi qiyamul lailnya kali ya, jarang-jarang banget kah. Puasa juga ya nggak pernah puasa sunnah, jarang-jarang banget lah. Sedekah juga biasa-biasa aja, tapi orang tuh seneng sama dia ya. Kalau ngobrol tuh asik lah ya, sopan santunnya terjaga, tata keramanya juga terjaga. Pokoknya orang-orang itu seneng sama dia lantaran ya akhlaknya itu baik. Nah, Rasul mengatakan huwa fil jannah, dia di surga. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat poin pertama ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mempersiapkan nabinya itu, nabinya ini dibuat sempurna dari sisi manusia ya, terkhusus dalam perkara suluk, dalam perkara akhlak. Allah langsung yang kemudian berikan rekomendasi, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Allah persiapkan Nabi akhir zaman dengan persiapan sempurna secara manusia, sehingga tidak ada alasan bagi manusia yang lain untuk mencela Nabi dari sisi manusianya. Nggak ada manusia lain yang kemudian mencela Nabi dari sisi akhlaknya, itu nggak ada, Pak. Satu-satunya yang menjadikan orang-orang kafir Quraisy itu mencela Nabi, satu-satunya yang menjadikan mereka nggak mau nerima dakwah, nggak mau nerima seruan Nabi, lantaran murni ajaran ini ngajak manusia untuk mengesahkan Allah tok. Itu saja, nggak ada yang lain. Coba cari catatan sejarah Nabi ya, siapa yang kemudian nulis sejarah Nabi yang kok ada orang-orang kafir Quraisy benci Nabi dari segi akhlaknya? Itu enggak ada, dan mereka semua justru malah mengakui dia yang terbaik di antara yang terbaik dari semuanya, dari segi keturunannya, dari segi nasabnya, dari segi kepribadiannya. Itu orang-orang kafir Quraisy tuh ngakuin semua kayak begitu ya. Maka Rasulullah SAW juga kemudian menyebutkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena memang sejatinya bangsa Arab saat itu secara karakter mereka sudah memiliki akhlak dan adab yang adab etika kehidupan yang baik. Mereka memandang bahwasanya sifat kedermawanan itu adalah apa ya, sesuatu yang ini harus dijaga, jangan sampai kemudian kok orang lain memandang kabilah kita sebagai sebuah kabilah yang pelit, pantang. Bagi mereka dikenal pelit itu pantang ya. Maka sikap dermawan yang ada di tengah-tengah mereka itu terjaga betul dari ya, turun temurun dari atas ke bawah itu ya. Kejujuran mereka, kemudian keberanian mereka, kesetia kawanan mereka. Kalau sudah memberikan pembelaan kepada kepada seseorang, maka satu kabilah itu siap mati buat bela satu orang tersebut, dan ini senantiasa dijaga ya. Maka Rasulullah SAW kemudian menyebutkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sejatinya bangsa Arab itu secara akhlak mereka sudah terjaga, hanya akhlak mereka belum dibingkai dalam kerangka
iman. Ini yang menjadikan akhlak baik mereka nggak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian mereka yang sudah memiliki akhlak yang baik ini disempurnakan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukan hanya sekedar mereka mendapatkan nilai di mata manusia dengan akhlak baiknya, namun juga mereka mendapatkan pahala di sisi Allah dengan akhlak baiknya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah berbeda dalam mendefinisikan akhlak yang baik. Ya, ada yang berkata akhlak yang baik itu ada 3. Ya. Pertama, ada 3 sifat. Pertama, menjauhi yang diharamkan. Kedua, mencari yang halal dengan berbuat baik kepada pertama adalah menjauhi apa yang diharamkan. Kedua, mencari sesuatu yang halal, dan ketiga, berbuat baik kepada keluarga. Ya. Ada juga yang kemudian mengatakan, Al Hasan mengatakan akhlak baik itu adalah dermawan, suka berkorban dan bertanggung jawab. Ya. Yang lain juga kemudian mengatakan akhlak yang baik adalah wajah yang menyenangkan, mencurahkan kebaikan dan mencegah keburukan. Ahmad berkata akhlak baik itu adalah engkau tidak marah dan tidak dengki. Namun yang menarik adalah ucapan Imam Al-Ghazali di mana beliau kemudian mengatakan semua yang disebutkan di atas itu hakikatnya bukanlah husnul khuluq ya, tetapi itu buah daripada akhlak yang baik. Itu kan yang tadi kita sebutkan kan aktivitas ya. Aktivitas seseorang, akhlak yang baik itu menjauhi yang diharamkan, mencari yang halal, berbuat baik kepada keluarga, kemudian sikap dermawan, suka korban, bertanggung jawab. Maka betul apa yang kemudian disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, itu semua bukan hakikat daripada akhlak yang baik. Itu buah efek ya. Efek baik daripada seseorang memiliki akhlak yang baik. Kenapa? Karena akhlak ini kaitannya karakter, Pak. Doa yang kalau kemudian kita baca kalau ngaca itu apa, Pak? Kalau bercermin itu apal toh doanya toh? Apal atau enggak? Apa enggak pernah doa pas cermin? Pokoknya kalau bercermin, Pak, pede aja deh. Mau hidung kita pesek, pokoknya doanya sama semua, ya. Hafal toh? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, ya. Apa artinya? Ya Allah, gantengkanlah aku gitu. Apa artinya? Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan penciptaanku, maka baguskanlah pula akhlakku, ya. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Jadi kenapa? Ya. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ini akar katanya sama, khalqun sama khuluqun. Ya. Jadi kalau khalqun itu penciptaan fisik kita, ya, fisik nih zahir yang kemudian nampak. Khuluqun itu yang ada di dalam fisik kita ini, yang kemudian nggak nampak, zahir batin ya. Jadi kalau Allahumma kama hasanta khalqi, Allah sebagaimana engkau sempurnakan zahir luarku, sebagaimana engkau perbaiki zahir luarku, maka perbaiki pula batin dalamku, ya. Itu kalau kemudian mau kita terjemahkan bebas. Jadi yang namanya akhlak itu ya bawaan lahir gitu loh, Pak, ya. Adapun kita berbuat baik kepada tetangga, kita bertutur kata yang sopan, ini buah daripada ketika seseorang itu memiliki karakter akhlak yang baik, ya. Maka Imam Al-Ghazali tadi mengatakan semua yang disebutkan di atas itu hakikatnya bukanlah husnul khuluq, namun dia merupakan buah daripada husnul khuluq. Adapun husnul khuluq hakikatnya adalah bahwa khuluq, akhlak, dan khalq, penciptaan adalah dua kata yang digunakan secara bersama-sama, ya. Jadi yang dimaksud dengan khalq itu adalah bentuk zahir dan khuluq itu adalah bentuk batin. Jadi yang namanya khuluq, akhlak itu adalah satu bentuk dari sifat yang kuat pada jiwa seseorang yang melahirkan pekerjaan-pekerjaan yang dengan mudah dan ringan tanpa butuh pemikiran dan pertimbangan. Kita ngelihat
tetangga kita, saudara kita, atau mungkin orang yang ada di depan kita saat itu butuh bantuan. Nah, di situ karakter kita akan nampak dengan bagaimana kita merespon apa yang kita saksikan di hadapan kita. Ada orang jatuh kecelakaan misalnya, coba responnya apa? Responnya gunakan kesempatan buat nyelipin uang yang ada di dompetnya, atau kemudian nyatet nomor kendaraan ya yang kecelakaan, atau kemudian segera nolongin tuh orang. Itu kan responnya beda-beda. Ada nggak yang kalau kecelakaan catat nomornya gitu ya, nomor kendaraan, ada nggak? Zaman dulu kayak ya, kalau sekarang nggak musim kayaknya ya. Ya awalnya, kalau zaman sekarang ya ada kecelakaan, was, nah direkam saya itu, tolongin belakangan lah. Ini bagian daripada karakter sebetulnya Pak ya. Mama sekarang apalagi kalau kemudian ngelihat anaknya nyungsep di mana, baru nggak ditolongin dulu, di videoin dulu gitu kan, baru kemudian sebar di. Nah, ini udah jadi karakter sekarang loh, macam kayak begitu. Nah itu respon. Artinya yang namanya akhlak itu apa ya? Respon spontan seseorang ketika dia menyaksikan sebuah kejadian. Ya, apapun bentuk kejadiannya, dapat perlakuan buruk dari tetangga misalnya ya. Nah, respon lisan kita gimana ya? Kita lagi jalan santai bareng, tiba-tiba kemudian ada orang naik motor suaranya kenceng luar biasa, respon gimana saat kemudian kuping kita sakit itu? Coba gimana? Ada yang ngumpat, ngutuk, atau kemudian beristighfar ya. Dan masing-masing itu ada, tergantung sesuai dengan apa namanya, karakter akhlak yang memang ada dalam diri kita. Maka jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian menyebutkan apabila bentuk dan sifat yang ada pada jiwa itu melahirkan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan terpuji secara akal dan syar'i, maka bentuk dan sifat itu disebut akhlak yang baik. Respon ya, respon apa? Respon spontan. Tatkala kemudian kita menyaksikan sesuatu, ini bagian ini yang kemudian disebut sebagai sebuah akhlak. Apakah respon itu respon yang baik atau kemudian respon itu respon yang buruk ya. Ini kalau yang latahnya kalimat-kalimat kotor ini nauzubillah ya. Kalau latahnya istighfar sih mah masih mending Pak ya, cuman kalau latahnya kata-kata kotor ini bukan nggak sengaja apa kelupaan, ini menjadi kebiasaan banget masalahnya ya. Akhlak itu ada dua bagian ya. Ada jibiliyah dan muktasabah. Jibiliyah itu yang dia memang sudah bawaan dari sana, Allah yang kemudian memberikan langsung ya. Jibiliyah itu apa yang sudah Allah berikan dalam diri seseorang. Adapun muktasabah itu adalah apa yang kemudian dilatih oleh seseorang, dicari oleh seseorang, diupayakan oleh seseorang ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu sabdanya, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan cara belajar ya, dan kemurahan hati itu didapat dengan cara mencoba untuk bermurah hati ya. Ilmu didapat dengan cara belajar. Kenapa? Karena nggak ada sejarahnya Pak, orang lahir langsung pinter, itu nggak ada ya. Lahir ujuk-ujuk oek langsung kemudian cerdas, itu nggak ada. Mesti belajar sih baru kemudian bertahap itu pemikirannya ya berkembang. Maka kalau kemudian hari ini masih ada orang-orang mengklaim punya ilmu laduni, tahu ilmu laduni Pak? Hah? Ilmu laduni itu apa Pak? Nah, pinter sendiri, mungkin nggak? Kenapa ada ilmu laduni Pak? Itu istilahnya dari mana coba? Hah? Pesantren. Pesantren mah belajar Pak ya. Jangan bilang pesantren, saya pernah pesantren loh Pak. Ya. Ilmu laduni ilmu yang didapat tanpa belajar. Allah alam bisawab, saya melihat penyebutan istilah ilmu laduni itu ada dalam surah Al-Kahfi ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkisah tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nah, ini biasanya nisbat ilmu laduni itu ke Nabi Khidir alaihissalam ya. Dimana ketika Nabi Musa alaihissalam
itu menyatakan ditanya oleh umatnya siapa manusia paling alim, Nabi Musa mengatakan saya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala toh, wahai Musa, ada hambaku lebih alim daripada kamu. Nih, ya. Kamu kemudian berangkat ke sana, bertemu dengan hambaku tadi, dia lebih alim daripada kamu, kamu harus belajar sama dia. Ya. Dalam ayat yang ke-65 Allah kemudian menyebutkan fawajada 'abdam min ibadina atainahu rahmatam min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan maka keduanya, Musa dengan pembantunya itu kemudian mendapati di pertemuan dua sungai salah seorang hamba kami yang kami berikan rahmat kepadanya, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajari ilmu dari sisi kami. Min ladunna ilma, saya ngelihat istilah laduni itu dari ayat ini, min ladunna ilma. Kemudian dianggap ada ilmu yang kemudian nggak perlu belajar, pokoknya disebutnya ilmu laduni. Padahal kalau kalimat Arabnya kan min ladunna itu dari sisi kami maknanya. Sehingga mereka kemudian mempelajari ilmu laduni merasa bahwasanya dikasih ilmu langsung celing dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekali lagi Rasul menyebutkan innamal ilmu bitta'allum. Yang namanya ilmu itu harus belajar maksudnya. Tinggal belajarnya ada yang formal, ada yang non formal. Otodidak juga belajar, Pak. Ya, yang penting ada proses belajarnya. Pengalaman juga bagian daripada proses pembelajaran. Nggak ada orang kemudian ujuk-ujuk bisa bicara lantang gitu, kecuali mesti harus latihan sih kan begitu. Wa innamal hilmu bittahallum, dan sikap bermurah hati itu juga wa innamal hilmu bittahallum, dan kemurahan hati itu adalah dengan cara mencoba untuk bermurah hati, ya. Artinya begini, ketika ada di antara kita merasa kok susah banget buat sedekah, perlu latihan. Ketika ada di antara kita kok susah banget buat bertutur kata yang baik, perlu latihan. Ketika ada di antara kita kok susah banget buat merespon sesuatu dengan respon yang baik, perlu latihan. Semuanya perlu latihan. Dan ketika itu sudah terjadi lama, ini akan menjadi kebiasaan. Ketika sudah menjadi kebiasaan, itu akan menjadi sesuatu yang sifatnya spontan. Kan begitu, ya. Ya, ini bagian artinya sesuatu yang kauniahnya macam kayak begitu. Manusia itu kan makhluk kebiasaan, Pak. Ya, manusia itu makhluk kebiasaan. Maka contoh saya tanya, orang, ini maaf kalau ada yang tersinggung, makan pakai tangan kiri itu lupa atau kebiasaan? Hah? Jadi dibenarkan nggak misalnya makan pakai tangan kiri? Tangan kiri, maaf Tat, lupa. Bener nggak alasannya? Hah? Kalau ditanya, maaf Tat, lupa gitu, bener nggak alasannya lupa? Salah. Itu aktivitas harian antum loh. Ya. Aktivitas harian antum itu yang namanya makan dan minum, dan kita dituntut bagian daripada akhlak Islam untuk makan dan minum dengan tangan kanan. Kalau kemudian sampai masih ada seorang muslim makan tangan kirinya kok masih sanggup mengangkat makanan ke mulutnya, ini bukan lupa, kebiasaan. Ya. Gimana kemudian supaya bisa hilang itu kebiasaan? Ya latih terus sampai tangan kanan, sehingga tangan kiri ini sudah spontan. Ketika makanan dia nggak akan kemudian ngangkat makanan dengan tangan kiri ke mulutnya, selalu tangan kanan. Seumpama misalnya terpaksa karena kotor, ya mesti langsung nempel begini nih gitu loh, begini. Nah, itu kebiasaan macam kayak gitu, Pak, ya. Ya, makanya akhlak-akhlak yang baik itu juga perlu dilatih agar kemudian ini menjadi sebuah kebiasaan, dan ketika itu sudah terbiasa, dia akan berubah menjadi sebuah karakter. Ketika sudah menjadi sebuah karakter, maka dia akan keluar secara spontan, ya. Melihat benda jatuh, ya kagetnya istighfar. Ya. Coba orang-orang yang latah itu macam apa? Ya, kagetnya biasa apa kalimat yang keluar? Masya Allah. Kita mau ngomelin ya emak-emak udah tua juga gitu kan, ya. Yang ada nanti dia latahnya malah tambah jadi kan begitu. Cuman latahnya itu yang bikin nyesek kan kalimat-kalimat kotor semua yang keluar, ya.
Kalau kalimatnya kalimat istighfar sih masih mending lah. Ada nilainya gitu kan. Kalimat takbir gitu ya, ada nilainya. Kalimat istighfar ada takbirnya. Kalau kalimat-kalimat kotor kan malah udah tambah dosa pula. Ya. Sabda beliau kepada Asyad Abdul Qais, "Inna fika khullataini yuhibbuhumallah, al-hilmu wal anatu." Wahai Asyaj, sungguh di dalam dirimu itu ada dua sifat yang Allah cintai. Apa itu? Al-hilmu wal anah. Sikap al-hilm. Al-hilm itu sikap dewasa ya, sikap bermurah hati. Wal anatu al-hilmu itu murah hati, wal anatu itu sikap dewasa, sikap kehati-hatian ya. Ya Rasulullah, ana atahallaqu bihima amillahu jabalani alaihima. Ya, wahai Rasul, apakah aku berakhlak dengan kedua sifat itu atau Allah telah menciptakanku dengan kedua sifat tersebut? Maka Rasul kemudian menjawab, balillahu jabalaka alaihima. Namun Allah sudah menciptakan dua sifat tersebut di atas dirimu. Qala alhamdulillahilladzi jabalani ala khullataini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakanku di atas dua sifat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak yang baik itu pertama, dia ada yang memang karakter bawaan seseorang. Dari semenjak Allah ciptakan dia, Allah sudah menanamkan akhlak tersebut. Ada juga yang kemudian harus diupayakan. Nah, ini yang kemudian tadi disebut sebagai muktasabah. Kasabah itu mencari. Ada yang sesuatu kemudian harus dicari oleh manusia untuk mendapatkan akhlak yang baik tersebut. Ada juga yang memang dia sudah menjadi karakter ya. Artinya begini, turun temurun Pak ya. Seperti seseorang itu menjaga adat, itu kan turun temurun ya. Karakter bangsa Jawa misalnya, coba apa dikenal kalau rakyat Jawa itu? Hah? Kalau misalnya orang-orang Jawa itu terkenalnya apa coba? Ya, giat bekerja ya toh, ya kan? Terus apa? Sopan, unggah-ungguh gitu ya. Ini kan bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba loh Pak. Itu sudah ketika orang menyebut orang Jawa itu biasanya begini, itu sudah menjadi karakter orang Jawa gitu ya. Ya. Kemudian kalau misalnya disebut orang Batak gitu ya. Coba respon yang kemudian keluar di otak kita, orang Batak itu macam kayak apa? Kasar. Kayak Luhut. Ya, itu bukan kemudian apa namanya? Bukan berarti semua orang Batak kayak begitu. Cuman ini sudah menjadi karakter mereka, secara umum mereka dikenal kayak begitu. Orang Padang misalnya, wah, jago dagang gitu ya misalnya. Ini kan bagian daripada karakter. Kalau yang lain mah apa namanya, orang Padang itu selalu selangkah lebih maju lah gitu ya, itu dunia perniagaannya ya. Yang lain di belakang, dia maju ke depan dikit gitu. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi macam kayak begitu ya. Ada akhlak yang sifatnya jabaliyah, itu pemberian Allah langsung, dan ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kemudian wajib bersyukur ketika Allah sudah menanamkan kepada kita akhlak-akhlak yang baik macam kayak begitu. Yang ini menjadi bagian daripada proses juga yang Allah berikan terhadap sebuah keluarga. Keluarga ini dikenal akhlaknya santun, tata krama ya. Nah, itu akan nurun terhadap seluruh keturunan ke bawahnya ya. Kemudian yang kedua adalah kasabiyah atau muktasabah, yang itu harus kemudian diupayakan, harus kemudian dicari. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka diantara kemudian cara Allah memberikan pengajaran kepada hamba-hambanya, Allah berikan beban-beban syariat. Di mana tadi kita katakan bahwasanya bukan sebagian, bahkan mungkin hampir seluruh beban syariat yang Allah berikan kepada kita itu cara pengajaran Allah agar kemudian hambanya ini menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik tadi. Tadi kita katakan perkara sholat, Allah menyebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah pelakunya dari perbuatan fahisyah dan mungkar. Ya. Jadi kalau kemudian kita bertanya, Ustaz, ya, sholat yang khusyuk itu macam mana toh? Bisa nggak seseorang itu sholat khusyuk? Bisa nggak Pak? Sulit atau sulit sholat khusyuk itu?
Sulit Pak. Jangan lagi kita manusia-manusia akhir zaman yang amal ibadahnya pas-pasan, bahkan di bawah standar ya. Sahabat Ali radhiyallahu anhu saja itu kemudian ya berat untuk sholat yang khusyuk ketika dites sama Nabi sallallahu alaihi wasallam toh. Ya, ternyata juga masih ada nggak khusyuknya kan begitu. Karena memang Rasul sudah menyebutkan nggak mungkin seorang hamba itu mampu meraih pahala satu sholat, paling cuman setengah saja berat, paling cuman seperlima aja berat, paling cuman 1/10 dari pahala sholat. Kenapa? Sulit untuk berbuat khusyuk ketika sholat. Maka paling tidak eksistensi atau substansi daripada sholat itu bisa kita dapatkan. Apa substansinya daripada sholat? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan aktivitas sholat, maka si pendiri sholat itu terhalang dirinya dari melakukan sesuatu yang keji dan mungkar. Lihat hubungannya sholat dengan akhlak. Puasa apalagi ya. Puasa itu masya Allah ya, tujuannya paling enggak kita ngerasain lah yang namanya orang kelaparan tuh macam kayak apa, sekalipun cuma dari pagi sampai sore doang, padahal di luar sana banyak yang seharian yang nggak makan kan begitu ya. Monggo fadal ya. Ini juga ngajarkan kita supaya punya simpati dan empati terhadap mereka yang secara finansial itu berada di bawah kita. Haji dan umroh apalagi nggak ada bedanya, itu yang namanya presiden sama budak, semua pakai sama-sama kain satu. Ya toh, nggak kelihatan mana presiden mana budak. Ada kemudian orang ketika umroh kok pakainya kain sutra, nggak ada Pak, nggak terimalah tuh umrohnya ya, umroh hajinya nggak bakal diterima. Itu semua ya, dan syariat-syariat Allah yang lain itu mengajarkan kepada kita, mengarahkan kepada kita untuk kemudian menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik. Ya, perhatian kita terhadap sesama. Ini apa namanya? Ya, cara Allah mengajarkan kepada hambanya, yaitu Allah dengan memberikan beban-beban syariat, di mana di balik setiap beban syariat itu ya terdapat pengajaran agar kemudian kita memiliki karakter dan akhlak yang baik. Dua ya. Baik jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedekah apalagi nih, Allah kemudian menyebutkan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan zakat tersebut kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Coba ya. Salah satunya pengajarannya apa dengan adanya zakat, supaya orang nggak kemudian merasa bahwasanya harta yang kita punya itu milik kita semua gitu loh. Karena di antara harta yang kita miliki ada hak orang lain. Cuman kan kita tinggal di zaman dimana masya Allah ya, yang namanya sikap individu itu jauh lebih dominan Pak. Ya. Tetangga nggak peduli terhadap tetangga yang lain. Maka kita dapatkan dalam banyak berita itu, ada tetangga kok sampai nggak tahu kalau tetangganya kelaparan, ada seseorang nggak tahu sampai tetangganya kelaparan, ada seseorang nggak tahu tetangganya kelaparan sampai tega sampai rela nyolong untuk ganjil perut ya. Dan banyak berita macam kayak begitu. Celakanya lagi negeri kita tidak diatur dengan negeri Islam yang nyolong dihukum. Seorang nenek buat nahan lapar dia nyolong singkong dari tetangganya, dilaporin sama pemilik kebun singkong, neneknya dihukum penjara. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau dalam Islam Pak, itu yang punya kebun singkong bakal dihukum sama Islam itu ya. Kenapa? Dia punya tetangga itu kelaparan kok sampai nggak tahu, kok sampai nggak peduli, padahal dia punya harta yang banyak, punya apa namanya makanan berlebihan, kok sampai dia punya tetangga rela nyolong singkong demi menahan lapar ya. Ini kok dalam Islam itu yang punya kebun singkong itu yang dihukum, bukan kemudian yang nyolong tadi. Cuman kan kalau kita kan apapun alasannya tindakan pencurian tidak dibenarkan kan begitu ya kan. Apapun alasannya tindakan kekerasan tidak dibenarkan, apapun alasannya tindakan pembunuhan tidak dibenarkan. Dalam Islam itu ada pembunuhan yang dibenarkan, ada pembunuhan yang tidak dibenarkan, gitu ya. Ada mencuri yang dibenarkan, ada mencuri yang tidak dibenarkan.
Seorang istri lapor kepada Nabi, ya, Hindun, istrinya Abu Sufyan. Wahai Rasul, Abu Sufyan itu pelit. Ya udah kamu ambil aja hartanya sebatas kebutuhan kamu. Ya, wah ini buat alasan istri ini nanti, buat nilep harta suaminya. Ya, kalau ke sini mah insya Allah suami-suami nggak ada yang pelit lah ya. Ya, sebelum diminta kasih gitu ya. Ya artinya dalam Islam itu ya masing-masing ada ininya lah, kategorinya. Tidak semua pembunuhan itu tercela, tidak semua kemudian pencurian itu tercela, tidak semua kemudian ya tinggal nanti substansinya macam mana ya. Kalau memang makanya kalau ada terkait kalimat pembunuhan itu kan Allah selalu menambahkan bil haq ya. Ya, dengan benar maksudnya apa? Seseorang punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kenapa dia melakukan sebuah pembunuhan, ya. Dan kalau alasannya benar, tindakan pembunuhan tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihukum dalam Islam, ya. Bahkan ya ada pula yang kemudian pembunuhan itu harus dilakukan, kan begitu, ya. Seorang pezina seorang yang sudah berumah tangga atau sudah pernah menikah kemudian berzina, ya wajib kemudian orang itu harus dibunuh, kan begitu ya. Jadi hukuman mati dalam Islam itu ada, bukan berarti kemudian hukuman mati itu apa namanya melanggar HAM, enggak. Hukuman mati dalam Islam itu ada. Pezina, seseorang yang dia sudah menikah atau sudah pernah menikah, ya duda, janda, kemudian berzina, hukumannya yang mati, kan begitu. Seseorang yang kemudian mengganti agamanya dalam Islam, ya hukumannya mati. Seseorang yang membunuh orang lain dengan sengaja, ya hukumannya mati, kan begitu ya. Itu pembunuhan yang dibenarkan ya. Jadi nggak ada istilah apapun alasannya tindakan kekerasan tidak dibenarkan oleh agama, ya, nggak ngerti agama ngomong agama kan. Memang zamannya kita zaman ruwaibidah, orang yang nggak ngerti agama tapi ngomong urusan orang. Banyak orang yang nggak punya ilmu tentang urusan umat tapi ngomong tentang perkara umat. Ini zamannya kita, Pak, zamannya ruwaibidah. Baik jamaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Lihat bagaimana kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ya tentang orang yang dia ibadahnya luar biasa tapi kemudian kok akhlaknya jelek ya. Dalam hal ini terkait dengan ibadah seseorang. Rasul menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Malam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun bi ayyada'a ta'amahu wa syarabuhu." Ini terkait orang yang kemudian banyak puasanya, Pak. Rasul kemudian menyebutkan barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan berbuat keji, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya. Orang puasa tapi kemudian ngomongnya kotor, orang puasa tapi kemudian masih melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, padahal Rasul menyebutkan asyamu junnah, siam puasa itu benteng. Ada orang puasa tapi yo masih maksiat, ada orang puasa tapi suka bohong. Jangan bohong, puasa, kan begitu. Ya, cuman bukan berarti kalau nggak puasa boleh bohong, tetap nggak boleh juga gitu ya. Cuman kalau bagi mereka yang kemudian kok sudah dia puasa tapi masih suka ngomong bohong ya, masih suka ngibulin temennya, apalagi ngibulin rakyatnya ya. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Kemudian masih banyak melakukan perbuatan keji, Allah nggak butuh puasanya. Padahal puasa ini satu-satunya amalan yang itu spesial milik Allah. Allah langsung yang kemudian ngasih pahalanya loh. Allah langsung yang kemudian menjanjikan ya. Cuman kalau kemudian dengan puasanya kok nggak menjadikan seseorang itu terhindar dari perbuatan-perbuatan buruk, Allah nggak peduli terhadap puasanya. Terkait perkara haji, Allah menyebutkan Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu adalah beberapa bulan yang sudah dimaklumi. Faman farada fihinnal hajja, barang siapa yang sudah menetapkan niatnya untuk berangkat haji, lihat larangan Allah Subhanahu wa taala, fala rafasa, janganlah dia berkata keji. Apa makna rafas ini? Ya. Makna rafas itu pokoknya hal-hal yang mengarah pada perbuatan cabul, Pak.
rofas ya, dalam istilah syariat itu. Kalau diterjemahkan Indonesia emang nggak ada yang pas. Rofas ya rofas, semua hal yang mengarah seseorang pada perbuatan cabul, perbuatan, ucapan, mungkin pakai kedipan mata gitu ya. Ini bagian daripada rofas. Kalau sudah niat haji, hal-hal macam kayak gitu nggak boleh kemudian muncul, nggak boleh kemudian keluar. Fala rofasa wala fusuko, jangan dia berbuat fasik. Wala jidala fil haji, jangan bantah-bantahan, jangan kemudian debat, ya, ngeyel. Ya. Ini kaitannya haji. Lihat, Allah kemudian juga mengajarkan tentang perkara akhlak, ya. Jangan kemudian rofas, jangan kemudian fasik, jangan kemudian jidal. Man hajja falam yarfusu walam yafsuku wa raja'a kama waladathu ummuhu. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji dan dia tidak berkata keji serta tidak berbuat fasik, maka dia kembali bersih dari dosa sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya, ya. Dalil-dalil di atas menunjukkan kesolihan akhlak merupakan tanda kesolihan ibadah. Benarnya ibadah seseorang itu akan nampak daripada benarnya akhlak seseorang. Karena memang semua ibadah-ibadah yang Allah syariatkan kepada kita itu mesti efeknya ada pada akhlak seseorang. Tayyib jamaah yang semoga dirahmati Subhanahu wa taala. Kita cukupkan ya. Kajiannya udah masuk suruk toh? Udah kan? Baik, mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik, melembutkan hati kita, menjadikan hati kita lapang untuk menerima kebenaran dari manapun kebenaran itu datangnya. Kita tutup dengan kafarul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.